Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya senantiasa sehat ya, karena di masa-masa seperti sekarang ini kesehatan itu menjadi barang yang sangat berharga, yang bahkan untuk sebagian orang itu berani menebusnya dengan harga yang tidak murah. Maka kesyukuran kita panjatkan kepada Allah atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas soal-soal latihan yang kemarin saya berikan pada pertemuan yang kedua, seperti itu, sehingga kita bisa menambah ilmu kita bisa menambah pemahaman kita, dan pada level yang paling mendasar adalah kita bisa mengetahui pekerjaan kita benar atau salah, seperti itu. Karena evaluasi dari tugas yang sebelumnya saya masih mendapatkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian siswa. Yuk kita langsung pada soal berikut ini. Pada pertemuan yang sebelumnya, pertemuan kedua, saya memberikan 3 soal ini ya, dalam rangka untuk mengupgrade kemampuan kita semua ya, seberapa besar pemahaman kita sehingga kita jadi tahu kemampuan kita sejauh mana, dan seterusnya. Yuk kita langsung ke pembahasan soal berikutnya, mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1, untuk selang 0 derajat sampai 2pi ya, ada itu batasan untuk nilai tetanya. Nah, nilai teta dari sin 1/3 theta sama dengan sin pi per 9 adalah, sebelum kita mulai kita tahu dulu soal ini merupakan soal sinus, di mana bentuk umum persamaannya adalah sin X sama dengan sin A. Maka kita ingat kembali bagaimana solusinya, yaitu theta 1 sama dengan A plus K kali 360 derajat, atau di sini menggunakan pi, maka A plus K kali 2pi. Dan yang kedua, theta 2 nya adalah 180 dikurangi A di dalam kurung itu ya, terus ditambah dengan K kali 360 derajat, atau kalau dalam bentuk pi, theta 2 sama dengan pi dikurangi A ya di dalam kurung, terus ditambah dengan K kali 2pi. Nah, itu bentuk umumnya. Kalau di bagian sebelumnya saya tulis, maka pada kali ini dan mungkin ke depan saya tidak akan menulisnya ya. Saya anggap semuanya sudah bisa memahami dan menghafalnya. Maka langsung kita ke bentuk pengerjaannya. Selalu kita mulai dari K sama dengan 0 ya. Maka bentuk perhitungannya adalah untuk theta 1 sama dengan, ya ini perhitungannya, 1/3 theta sama dengan A plus K kali 2pi. Nah, karena K nya masih bernilai 0, maka otomatis yang bagian belakang ini tidak masuk dalam perhitungan, karena hasilnya adalah ditambah dengan 0, otomatis nilainya tidak berubah. Nah, berikutnya menghasilkan pi per 9 dikali 3/1. 3/1 dari mana? Dari 1/3 pi di sebelah kiri. Loh, di sebelah kiri 1/3 Pak, di sebelah kanan kok bentuknya dibalik dan perkalian. Nah, ini sudah dibahas jauh-jauh hari ketika kalian masih berada pada level kelas 7 SMP. Kalau kalian lupa, kalian bisa merujuk kembali buku-buku kalian atau mencari literasi tambahan sehingga tahu prosesnya, dari sebelah kiri 1/3 pindah ke kanan kok 1/3. Nah, itu dibahas di kelas 7 SMP. Saya tidak akan terlalu panjang lebar membahasnya ya. Jadi dikalikan, maka di sini ada penyederhanaan antara pembilang di sebelah kanan dengan penyebut di sebelah kiri bagian bawah ini di perkaliannya ya, sehingga menjadi pi per 3. Untuk theta 2 nya sama ya, bedanya cuma pada perhitungan di sini ya. Di sini pi dikurangi pi per 9 dulu jika menghasilkan 8 pi per 9. Perhitungan ininya sama, menghasilkan nilai 8 pi per 3. Nah,
kita akan melanjutkan perhitungan untuk nilai K sama dengan 1 atau tidak? Oke, disinilah kita diuji ya. Kalau kita tidak memahami, maka kita pasti akan menghitung. Nah, tapi kalau kita paham ya, bahwa ketika kita memperoleh hasil perhitungan ya, yang sudah melebihi batas interval yang dikehendaki ya, maka disitulah kita hentikan perhitungan, terus kita simpulkan ya. Maka kesimpulannya kita peroleh hasil perhitungan theta 1-nya sekian, theta 2-nya sekian. Nah, interval soal yang dikehendaki seperti itu, selangnya adalah cuma dari 0 sampai 2pi. Maka ya 8pi/3 itu bukan menjadi solusi. Kenapa? Karena 8pi/3 itu nilainya lebih besar dari 2pi ya. Maka solusinya ternyata cuma satu, yaitu pi/3. Sampai di sini semoga bisa memahami ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa materi pada matematika peminatan ini adalah melatih kemampuan kita dalam melakukan analisis seperti itu. Jadi ke depan harapannya melalui pembelajaran ini kemampuan analisis kita menjadi meningkat, dan itu bisa dipakai untuk semua bidang seperti itu. Tidak hanya tentang matematika, ekonomi pakai, fisika pakai, kimia pakai, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk memahami tidak sekedar materi, tetapi konsep apa yang hendak diajarkan melalui mata pelajaran ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 bentuknya cos, di mana bentuk umumnya adalah cos X sama dengan cos A. Penyelesaiannya adalah X1 sama dengan A plus K kali 360 derajat. Bentuk X2 nya sama dengan min A plus K kali 360 derajat. Nah, tetapi sebelum kita menghitung ya, perlu dipahami ternyata di sini ada dua satuan. Yang pertama adalah pi, yang kedua adalah derajat. Kalian boleh memilih menggunakan salah satunya. Mau menggunakan derajat boleh, maka 3/4pi ini dikonversi ke dalam bentuk derajat. Atau misalkan mau menggunakan bentuk pi, maka 45 derajat di sini kita konversi ke dalam bentuk pi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan bentuk pi, sehingga kita harus konversi dulu, di mana konversinya adalah 45 derajat itu setara dengan pi/4, karena 1 pi nilainya adalah 180 derajat. Baru kita mulai perhitungan. Seperti biasa di awal kita menggunakan untuk nilai K sama dengan 0. Maka perhitungannya adalah seperti ini untuk X1 nya ya. Nah, di sini karena K nya sama dengan 0, maka otomatis bagian belakang ini tidak kita anggap, karena penjumlahan dengan 0 tidak merubah nilai. Berikutnya pi/4 sebagai hasil dari perhitungan ruas kanan di baris pertama, kita tambahkan dengan 3pi/4 diambil dari sebelah kiri ya, negatif menjadi positif. Semoga ini sudah paham lagi, karena materi algoritma dasar ini sudah diajarkan di kelas 7 SMP ya. Kalau lupa gimana Pak? Ya silahkan buka lagi materi-materinya dan seterusnya. Nah, berikutnya di sini dijumlahkan menghasilkan 4/4pi atau sama dengan 1pi ya. Nah, di ruas kiri setengah, maka saya pindah ruas jadi perkalian dengan 2/1. Sengaja tidak saya tulis, saya langsung ke hasilnya agar kita bisa meringkas, memahami dan mengingat-ingat materi yang dulu pernah diajarkan. Untuk X2 ya, karena persamaannya adalah min A plus K kali 2pi, maka perhitungannya seperti ini, sama ya, berasal dari sini. Nah, ini min P ditambah 3, berarti min 1 ditambah 3, hasilnya adalah 2pi/4. Untuk setengah X nya, maka nilai X nya adalah pi saja. Apakah lanjut? Nah, kita mendapati ternyata nilainya sudah ada yang melampaui ya. Nah, maka singkat cerita ya, singkat analisisnya kita berhenti di sini, sehingga kita memperoleh nilai X1 nya 2pi dan nilai X2 nya adalah pi. Berikutnya kita simpulkan.
interval yang dikehendaki cuma 0 sampai pi, maka otomatis solusinya hanya X2 yang bernilai pi. X1 tidak menjadi solusi karena dia melampaui batas. Berikutnya untuk soal nomor 3 ya. Kali ini soalnya adalah tangen. Selangnya 0 sampai 180 derajat. Nah, kita tahu bentuknya tangen, penyelesaiannya adalah X1, X2 sama dengan A plus K kali 180 derajat. Ya, di sini sekarang satuannya sudah derajat, ya sudah, saya tidak akan merubah dalam bentuk pi seperti itu. Nah, maka kita akan mulai perhitungan. Nah, untuk K sama dengan 0, maka X1 nya adalah, nah ini perhitungannya seperti ini. K nya 0, maka langsung saja plus 45 menjadi min 45. Berikutnya hasilnya adalah 48. 48 dibagi oleh 3 dari ruas kiri menghasilkan 16. Untuk K sama dengan 1, berarti nilai X2 nya perhitungannya sama, mendapatkan nilai 76. Kita mendapatkan hasil X1 sama dengan 16 dan X2 nya 76. Belum ada yang melampaui batas ya, 180. Maka dari situ kita akan melanjutkan perhitungan mencari X3, X4, X5, X6 dan seterusnya sampai kita memperoleh nilai X atau hasil perhitungan yang melampaui batas. Saya tulis dulu tadi hasilnya, yaitu X1 nya 16 dan X2 nya 76 agar kita tidak lupa. Nah, kita lanjutkan perhitungan. Untuk K sama dengan 2, maka kita mencari X3 dengan perhitungan yang sama, kita memperoleh nilai X3 nya 136 ya. Nah, belum melompat ya, belum melampaui batas 180, maka kita lanjutkan perhitungannya. Di X4 dengan perhitungan yang sama, maka kita memperoleh nilai X4 nya 196. 196 ternyata sudah melampaui batas yang dikehendaki soal, maka di situ kita berhenti. Kita himpun semua hasilnya, yaitu X1 sama dengan 16, X2 sama dengan 76, X3 nya 136 dan X4 nya 196. Nah, mana yang menjadi solusi? Otomatis yang masih berada di dalam batas interval, yaitu ya ini tadi. Maka yang menjadi solusi adalah X1, X2 dan X3. Nah, ini pembahasan soal yang kemarin saya berikan, semoga bisa dipahami sehingga kita tahu kapan kita harus melanjutkan perhitungan, kapan kita harus berhenti, dan kita melakukan analisis serta menyimpulkan seperti itu ya. Ke depan semoga kita bisa naikkan lagi level soalnya sehingga ilmu kita meningkat, pemahaman kita meningkat, dan tentunya kemampuan analisis kita meningkat. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini. Nah, pesan saya, melakukan kebaikan setiap hari akan menumbuhkan kebijakan dalam hati ya. Jadi orang yang terbiasa melakukan kebaikan ya, berbuat baik, maka kebijaksanaan di dalam hatinya akan muncul sehingga orang-orang di sekitar kita akan merasakan kebaikan yang sama seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.